Halo guys, gue Kelvin, selamat datang di Anime Hunter. Sekarang gue akan membahas cerita dari alur anime yang berjudul Akame ga Kill. Anime ini liris pertama kali tahun 2014. Akame seri manga Jepang yang ditulis oleh Takahiro. Anime ini bercerita tentang pemuda yang bernama Tatsumi dengan tujuan menggapai cita-cita yang besar di ibu kota. Ia datang bersama dua temannya, tapi sayangnya ia terpisah saat perjalanan menuju ibu kota. Tapi saat ia tahu teman-temannya sudah tewas, ia diajak bergabung oleh organisasi misterius. Dan cerita pun dimulai. Awal mula kita diperlihatkan oleh seorang anak muda yang membunuh monster. Anak muda itu bernama Tatsumi. Ia hendak pergi ke ibu kota untuk menjadi pasukan kerajaan. Sesampainya Tatsumi di ibu kota, ia sangat kagum melihat ibu kota. Lalu ia berkeliling untuk mencari pekerjaan. Sesampainya ia di tempat untuk melamar kerja, ia diberi formulir pendaftaran, lalu membaca formulir itu. Tapi sesaat kemudian Tatsumi diusir karena menolak jabatan yang diberikan, yaitu infanteri. Lalu beberapa saat kemudian Tatsumi diperlihatkan gunung ibu kota yang sangat besar. Dan diperlihatkan seseorang yang bernama Leon. Lalu Leon menawarkan cara singkat untuk menjadi prajurit, yaitu dengan uang. Dan bodohnya, saking polosnya Tatsumi langsung memberikan semua uangnya kepada Leon. Jam pun terus berputar. Tatsumi dengan sabar menunggu Leon. Lalu ia diberitahu oleh pemilik kedai bahwa ia telah ditipu. Karena kehabisan uang, Tatsumi akhirnya memutuskan untuk tidur di jalan. Beberapa saat kemudian, ia dihampiri oleh seorang cewek cantik bernama Arya dan beberapa pengawalnya. Ia menawarkan Tatsumi untuk tinggal di rumahnya. Sesampainya di rumah cewek itu, Tatsumi disambut dengan baik, dan dia pun menceritakan kejadian yang menimpanya. Ia menceritakan ia datang bersama dua temannya dari desa untuk mencari pekerjaan. Lalu ia terpisah dengan temannya karena diserang oleh bandit. Lalu keesokan harinya, Tatsumi mengantar belanja Nona Arya. Penjaga pun bercerita bahwa di sana ada kaisar yang masih anak-anak, dan ada juga perdana menteri yang mengatur kekaisaran dari balik layar. Dan di ibu kota juga ada suatu kelompok pembunuh yang ditakuti dan menyerang korbannya saat malam hari, bernama Night Raid. Scene berpindah pada Ibu Arya yang sedang berjalan di lorong. Tiba-tiba ada seseorang yang membunuh wanita itu. Tatsumi menyadari ada sesuatu yang janggal terjadi. Pada saat Tatsumi keluar kamar, ia melihat anggota Night Raid. Lalu ia juga melihat pertarungan anggota Night Raid dengan penjaga. Dan seluruh penjaga pun dihabisi oleh Night Raid. Bukan hanya ibunya, tapi semua keluarga Arya. Scene berlanjut pada Tatsumi yang mengejar Arya, yang akan bersembunyi di sebuah gudang. Tapi sayang, mereka terkejar oleh Akame, salah satu anggota dari Night Raid. Ketika Akame akan membunuh Arya, ia dihalangi oleh Tatsumi, dan terjadilah pertarungan. Lalu Tatsumi pun tertusuk di bagian jantung. Namun Tatsumi berhasil selamat akibat ada patung pemberian kepala desa yang melindunginya. Dan tiba-tiba ada Leon yang menghentikan pertarungan mereka. Lalu Tatsumi pun ditunjukkan isi dari gudang tersebut yang membuat Tatsumi sangat kaget. Ia melihat isi gudang itu yang isinya mayat yang begitu banyak. Dan betapa kagetnya saat Tatsumi melihat kedua temannya yang sudah sangat memprihatinkan. Sayo, teman ceweknya yang tewas disiksa, dan Easu yang sedang sekarat karena diberi racun. Dan akhirnya terbongkar kebusukan dari wajah manis Arya.
Saat Akame ingin membunuh Arya, Tatsumi pun menghentikannya, dan tanpa ragu Tatsumi pun langsung membunuhnya. Lalu Tatsumi pun dibawa oleh Leon untuk menjadi anggota Night Raid. Lalu scene berpindah pada Tatsumi yang diajak berkeliling oleh Leon dan diperkenalkan ke seluruh anggota Night Raid. Pertama, pemuda yang suka melihat gunung di siang hari bernama Lubok. Lalu dia dikenalkan pada pemuda Maho yang sedang berlatih bernama Bulat. Lalu Leon mengajak Tatsumi untuk berkenalan dengan Akame, gadis cantik pembunuh berdarah dingin. Dan yang terakhir ia dikenalkan kepada bos mereka yang bernama Najenda. Scene berpindah pada Tatsumi yang sedang dijelaskan tentang sejarah pasukan revolusi. Mereka tersebar di seluruh antero negeri, dan salah satu kelompok dari organisasi revolusi yang bernama Night Raid. Setelah diputuskan untuk bergabung, Tatsumi pun menjalankan misi pertamanya, yaitu membunuh salah satu kepala polisi kerajaan dan saudagar minyak. Kepala polisi itu bernama Org, dan tukang minyak itu bernama Gamal. Kejahatan mereka yaitu menjebak seseorang dengan menuduh melakukan perbuatan keji. Dan yang diutus untuk membunuh Gamal adalah Akame dan Leon, sedangkan untuk membunuh Tuan Org yaitu Tatsumi. Lalu mereka telah sampai di jalan utama, tempat di mana Org berada. Sebelum beraksi, Tatsumi teringat kata-kata Akame. Scene pun berpindah pada Gamal yang sedang berjalan di lorong, dan tiba-tiba Akame dan Leon pun beraksi membunuh Gamal, dan berlanjut pada Tatsumi yang sedang membujuk Tuan Org untuk datang ke tempat sepi. Lalu Tatsumi berpura-pura mencari pekerjaan. Lalu Tuan Org merasa curiga. Pada saat ingin menyerang, Org kalah cepat dengan Tatsumi, dan terjadilah pertempuran yang seru. Lalu Org ini banyak bacot yang membuat Tatsumi marah dan langsung menghabisinya. Tatsumi pun membuktikan janjinya kepada Akame, dan Akame pun merasa lega dengan Tatsumi yang baik-baik saja. Scene berpindah pada esok harinya. Night Raid kedatangan tamu yang akan menyerang markas mereka. Najenda pun menyuruh untuk memburu mereka. Dan di sini Bulat menunjukkan kemampuannya. Bukan hanya Bulat, tapi yang lain juga saling menunjukkan kemampuan mereka. Pertama, Main yang sedang membidik mangsanya dengan pumpkin. Tiba-tiba ada salah satu tamu yang menyerang Main dari belakang, dan untung saja ada Shele yang membantu Main. Lalu ada Akame yang sedang melawan sekelompok penyusup. Tanpa banyak bacot, Akame langsung menebas mereka. Ada Leon juga yang berhasil memburu mangsanya. Lubok juga yang berhasil membunuh dengan cara menjerat menggunakan benangnya. Lalu beberapa anggota lain seperti Tatsumi dan Bulat. Pada keesokan harinya, Tatsumi menjalankan misi mata-mata dengan Main, tapi lebih tepatnya Tatsumi sedang dijadikan pesuruh oleh Main. Tatsumi pun melihat masyarakat yang sedang berkumpul di tengah kota. Betapa mengejutkannya. Main berkata itu adalah hukuman langsung terhadap penantang kaisar. Ini adalah kaisar muda dan si penghasut Perdana Menteri. Perdana Menteri akan menghukum siapapun yang menentang dirinya. Scene berpindah kepada Najenda yang mendapatkan target baru. Targetnya adalah pejabat yang punya hubungan dengan Perdana Menteri. Kejahatannya, ia sering menyiksa seorang wanita yang tidak bersalah. Scene berpindah pada saat Tatsumi dan Main mengambil misi untuk membunuh pejabat tersebut. Tanpa banyak bicara, Main langsung menembak tepat di kepala pejabat tersebut. Dan beberapa saat kemudian, penjaga pun
memburu Main dan Tatsumi, dan mereka pun dihadang oleh Leon dan yang lainnya. Ternyata penjaga yang mengejar mereka kurang satu, dan ternyata satu lagi penjaga langsung menyerang Main, tapi untung saja dihadang oleh Tatsumi. Pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Tatsumi menahan sang penjaga, dan ia langsung menyuruh Main untuk menembaknya. Main pun langsung menembaknya hingga tewas. Zeng pun berpindah kepada seseorang yang sedang memenggal kepala seorang wanita. Lalu Najenda pun mendapat misi dari seseorang untuk membunuh Zeng, si tukang jaga kerajaan. Ia adalah tukang jaga untuk menjaga para tahanan yang ada di kerajaan. Najenda pun memperingatkan semua timnya agar berhati-hati karena ia mempunyai senjata kerajaan. Najenda pun menjelaskan apa itu senjata kerajaan. Senjata kerajaan yang dibuat oleh Kaisar pertama untuk melindungi kerajaannya. Para senjata dibuat dari besi langka, orit halum, dan dari tubuh hewan legendaris. Tapi setelah perang, senjata Kaisar menghilang ke penjuru wilayah. Senjata Leon bisa mengubahnya menjadi binatang buas. Senjata Main, senjata tembak yang bernama Pumpkin. Lalu senjata pedang milik Akame. Jika terkena pedang itu, walau hanya segores saja, bisa menyebabkan kematian. Shele, senjata X-Test yang menyerupai gunting besar. Crossstyle, senjata yang terdiri dari benang kuat yang dapat dijadikan senjata atau pelindung milik Lubok. Dan baju Zio Incursio, terbuat dari tubuh makhluk mitologi. Shin berpindah pada Main dan Tatsumi yang sedang memburu Zeng. Lalu dari kejauhan ada yang mengintai mereka. Lalu Tatsumi melihat temannya yang sudah mati. Ia pun bergegas mengikutinya. Ternyata itu tipuan dari Zeng. Zeng pun lalu memanas-manasi Tatsumi untuk bertarung dengannya. Zeng mempunyai senjata kerajaan, yaitu seperti sebuah mata di kepalanya. Ia mengatakan bahwa kemampuan senjata itu bisa membaca pikiran lawan, tapi sebenarnya bukan itu fungsi senjatanya. Tanpa banyak basa-basi, Tatsumi pun langsung menyerang, dan di sini Tatsumi terpojok oleh serangan balik Zeng. Tatsumi pun langsung melakukan serangan akhir yang hanya bisa menggores pipinya. Tidak lama kemudian datang Akame yang langsung menyerang Zeng. Zeng pun lalu mengeluarkan jurusnya yang dapat menghipnotis lawannya, dapat melihat orang yang dicintai musuhnya. Namun sayang, Akame tidak terpengaruh karena orang yang disayang oleh Akame ialah orang yang ingin dibunuh olehnya. Pertarungan pun dilanjut hingga Akame mampu menebas leher Zeng hingga tewas. Shin beralih pada esok harinya. Najenda memerintahkan Shele untuk melatih Tatsumi. Shele menjelaskan bahwa ia tidak punya tugas lain selain melatih Tatsumi, karena ia selalu ceroboh saat melakukan tugas, sehingga ia dijauhi dan dikatai oleh orang-orang ada baut yang hilang di kepalanya. Namun karena baut itu juga, Shele menjadi pembunuh berdarah dingin. Shin berpindah pada Tatsumi yang diperintahkan untuk mencoba senjata kerajaan milik Zeng. Akame dan Tatsumi berpikir bahwa senjata itu dapat membaca pikiran. Namun mereka salah besar. Senjata itu dibuat untuk melihat apa musuh membawa senjata cadangan. Namun senjata itu ternyata menolak Tatsumi, dan Najenda pun akan mengirim ke pusat pasukan revolusi untuk diteliti. Lalu Najenda pun memberikan buku catatan senjata kerajaan. Najenda pun memberi tahu senjata
terkuat menurutnya yang bisa mengeluarkan es. Dan ia sekarang sedang menaklukkan wilayah utara yang dipimpin oleh Numa Saika, pangeran yang tak pernah terkalahkan. Numa menjadi ancaman ibu kota. Kaisar pun mengutus seseorang untuk membunuh Numa. Dan di sini Tatsumi terlalu banyak berharap pada senjata kerajaan. Tatsumi berpikir ada senjata yang dapat menghidupkan dua temannya. Namun bulat menyangkalnya, tidak ada senjata yang bisa menghidupkan orang. Hal ini membuat Tatsumi sangat kecewa dan membuatnya menangis. Dan Shelley pun memberikan pelukan untuk menenangkannya. Scene berpindah, ternyata Numa Saika telah dikalahkan oleh seseorang yang bernama Esdet, suruhan kaisar. Lalu Leon mengajak Tatsumi untuk berkeliling kampung halamannya. Tiba-tiba mereka dikejar oleh penagih hutang Leon. Mereka pun berlari, membuat Tatsumi tersesat. Lalu Tatsumi dihampiri oleh seorang wanita yang membawa senjata kerajaan, Helatonshir, yang menyerupai anjing. Wanita itu ternyata murid dari Tuan Orc. Di sisi lain, Kaisar semakin risih terhadap pasukan revolusi yang sudah banyak membunuh anggota kerajaan Kaisar. Kaisar pun memerintahkan untuk memanggil Esdet kembali. Scene berpindah pada dua orang pengedar narkoba yang sedang memberikan ganja kepada para gadis untuk dijadikan PSK. Lalu Leon dan Tatsumi pun masuk dan menghabisi mereka semua. Scene berpindah pada Main dan Shelley yang baru saja menyelesaikan misi. Tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang. Ternyata dia adalah Yubikito Shiryu, murid dari Tuan Orc. Tak lama, terjadilah pertarungan di antara mereka. Senjata milik Shiryu bisa berubah menjadi seekor monster. Shelley pun membuat Shiryu terpojok hingga dua lengannya terputus. Tapi saat Shelley akan menghabisi Shiryu, Koro tiba-tiba memasuki mode powernya yang menyebabkan Main tertangkap dan mematahkan lengan Main. Karena itu juga Shelley dengan cepat membantu Main. Karena lengah, Shelley tertembak oleh Shiryu yang membuatnya kalah dimakan Koro. Sebelum mati, Shelley mengeluarkan kemampuan X-Test yang membuat senjatanya bercahaya dan menyuruh Main untuk lari. Shelley pun berterima kasih pada teman-temannya di Night Red karena akhirnya dia bisa berguna bagi mereka dan ia diterima sebagai keluarga. Main lalu melaporkan kejadian tersebut kepada semua anggota. Mereka semua bersedih, terutama Tatsumi. Saat mendengar itu, ia sangat marah hingga Bulat harus memukulnya agar ia sadar, agar ia tidak berbuat ceroboh. Dan Jinda pun memerintahkan untuk mengumpulkan kekuatan mereka kembali.